Ya, kita akan melanjutkan ya. Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan kita akan bahas secara poin-poin penting itu sampai ayat 18. Saya bacakan ayat 1 sampai 5. Setelah itu kita masuk dalam doa dan kita lanjutkan sambil dibahas secara satu persatu ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita akan masuk dalam doa ya. Mari kita buka hati kita dan kita mohon pertolongan Roh Kudus sehingga kita bisa mengerti dan menerima, menikmati dan menjadi jaminan bagi kita bahwa hidup dan terang itu sudah kembali menyala, kembali aktif. Kita bawa hati kita dan kita masuk dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur jika kegelapan itu tidak menguasai terang. Karena tanpa terang tidak ada sesuatu yang jadi. Tanpa kehidupan, tanpa Kristus, maka tidak ada yang ada dan tidak ada yang berada kecuali di dalam satu yang mengadakan, yang menghidupkan, yang memberikan terang itu. Kami akan belajar hari ini Tuhan. Kami akan melihat bahwa Engkau adalah Yesus, manusia yang sejati, yang juga adalah Allah yang sejati. Kami seringkali keliru dan salah menafsirkan, salah mengerti, sehingga apapun yang kami lihat, kami seringkali memilah-milah Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah, atau kedua-duanya tidak kami akui, kedua-duanya kami bisa akui. Tetapi firman Tuhan hari ini melalui Injil Yohanes, kami diberi satu jaminan bahwa Yesus bukan hanya apa yang kita lihat, tetapi jauh melebihi daripada yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita pikirkan. Dan inilah yang akan kami bahas, pribadi Kristus yang ilahi, manusia Allah. Dan tidak ada pribadi yang seperti ini. Bawalah hati kami dan berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh mendengarkan dan mengimani, serta mengakui dan menyaksikan terang itu, dan hidup yang selama-lamanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita akan membahas, saya akan share screen di sini ya. Temanya adalah Kristus adalah terang dan hidup. Kita melanjutkan yang minggu kemarin, ayat yang keempat dan kelima, ya. Nah, ayat keempat dan kelima. Nah, di dalam screen yang saya share ini, nanti yang di rumah yang sekarang ada yang bawa handphone bisa melihat sambil saya jelaskan di sini. Perhatikan baik-baik bahwa seringkali kita melihat terang itu apakah sudah ada, apakah diciptakan, atau terang itu terang yang ada dalam penciptaan. Nah, Yesus sendiri itu terang yang apa? Dan banyak orang-orang yang dulu bukan Kristen menjadi Kristen, atau dari agama lain jadi Kristen, waktu membaca ayat ini, itu banyak salah mengerti. Dan kesaksian-kesaksian buku-buku yang saya
lihat, saya dengar, dan juga baca orang-orang yang bukan Kristen itu, yang tidak belajar, mereka melihat akhirnya Yesus itu diciptakan. Karena jelas sekali jadilah terang. Firman mengatakan jadilah terang. Jadi terang dan firman itu berbeda. Jadi terang itu adalah diciptakan. Jadilah terang itu artinya diciptakan. Jadilah hari pertama, kedua. Nah, seperti itu. Apakah terang itu diciptakan? Nah, jawabannya adalah iya dan tidak. Kenapa ya dan tidak? Karena ada terang yang tidak terciptakan dan ada terang yang diciptakan oleh Tuhan. Di situ. Ya, kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Kejadian juga saudara bisa lihat itu pada awal yang pertama, Kejadian 1 ayat yang 2, 3, 4 sampai kepada ayat 20. Nah, Kejadian 20 itu mulai ada perkataan hidup pertama kali. Jadi kita akan belajar tentang terang dan berkaitan dengan hidup yang dibicarakan dan diperkenalkan oleh Yohanes, Rasul Yohanes ini. Nah, saudara, artinya apa? Di situ ya. Kita akan melihat ini. Nah, saudara, ayat 4 sampai 12 yang kalau bisa kita hari ini bisa bahas itu sangat bagus sekali. Nah, kita akan bahas secara khususnya adalah apa itu terang dan apa itu hidup berkaitan dengan Yesus sendiri, ya. Nah, kita akan baca bersama-sama. Perhatikan baik-baik bahwa terang itu adalah terang yang disaksikan. Terang yang disaksikan. Jadi terang yang dikatakan dalam Injil Yohanes ini adalah terang yang bukan diciptakan. Terang ini adalah terang Kristus sendiri. Terang ini adalah terang ilahi. Jadi Yohanes mengatakan bahwa saya bukan terang. Walaupun dia memiliki terang, dia jelas mengatakan bahwa saya bukan terang. Saya punya firman, firman itu terang. Saya punya iman, iman saya itu akan jelas sekali akan terlihat bercahaya dan terang gitu ya. Tetapi terang yang ada dalam diri Yohanes, Injil Yohanes atau Rasul Yohanes ini adalah terang yang berasal dari terang yang tidak terciptakan itu. Saudara mengerti beberapa teori yang ada tentang kekekalan di dalam energi dan cahaya, termasuk buku-buku saintifik yang ada, Einstein dan semuanya, bahwa energi atau cahaya itu adalah kekal sifatnya. Kekal, saudara. Jadi kegelapan itu tidak kekal. Cahaya itu kekal. Kasih itu kekal. Kasih itu kekal. Dosa itu nggak kekal. Jadi jangan berpikir dosa itu kekal. Dosa nggak kekal. Dosa itu akan dibereskan Tuhan, akan selesai. Jadi dosa itu adalah berhenti pada saat Tuhan menghukum dan menyediakan tempat hukuman yang paling akhir, yaitu api neraka, ya. Dan itu akhir dari dosa. Tapi kasih tidak berakhir, karena kasih yang tidak berakhir, segala sesuatu yang kekal itu adalah langsung dan bersumber kepada Allah, termasuk terang dan hidup. Ya, ini terang dan hidup. Oke, kita akan baca lebih teliti ayat yang keempat. Perhatikan, dalam dia, bukan yang lain, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam dia, jelas ya, ada hidup. Ada hidup. Nanti kita belajar apa itu hidup. Dan hidup itu adalah terang. Jadi saya tanya sekarang, terang dulu atau hidup dulu? Jawabannya apa? Hidup. Baru terangmu keluar. Dan terang itu ada dalam hati siapa? Manusia. Jadi manusia itu memiliki kehidupan, tanda petik, yang berasal dari sumber yang hidup. Dan waktu kehidupan diberikan, teranglah manusia itu. Dan itu artinya apa? Roh manusia. Hidup itu roh. Nafas. Dalam perjanjian lama. Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Tadi terang manusia kan? Nah, ini dikatakan ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi terang ini bukan terang manusia tadi itu, tapi sumber terang
Dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini unik sekali. Saudara, ini berkata tentang apa? Tentang dua dimensi, dua dunia. Boleh dikatakan dualisme. Jadi yang satu gelap, yang satu terang. Yang satu hidup, yang satu mati. Yang satu berkat, yang satu kutuk. Yang satu dipilih Allah, yang satu tidak dipilih Allah. Atau bahasa kebalikannya, dibuang Allah, dibinasakan Allah. Dikasih Allah, dimurkai Allah. Dan itu kitab Injil Yohanes. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, seluruh isi dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kasih yang kekal itu, menjadi anak Tuhan. Jadi ada dua, satu secara negatif dan positif. Dan kita lihat ini. Dan pada ayat yang kalau kita perhatikan baik-baik nanti ada yang jelas sekali positif negatif itu selalu bermain di situ. Jadi antara tanpa Allah dan bersama dengan Allah. Tanpa firman tidak ada ciptaan yang terjadi yang ada. Tanpa firman. Tapi bersama dengan firman, dengan adanya firman, dengan hadirnya firman, terciptalah segala sesuatu. Nah, kita belajar sesuatu yang sangat tidak pada umumnya, Nah, saudara pernah melihat Yesus menenangkan badai? Pernah lihat? Siapa yang pernah lihat? Pernah lihat Yesus menenangkan badai? Dengar sih ya. Iya kan dengar. Tapi melihat. Nah, siapa yang melihat? Murid-muridnya. Terus siapa lagi? Ya Yesus sendiri ya, lupa. Betul kan? Dia menenangkan badai. Murid-muridnya itu kagum dengan Tuhan Yesus. Ini manusia macam apa ini? Sampai badai pun taat. Saudara, waktu Rasul Yohanes menuliskan ini, dia mengingat semua kejadian mujizat itu bukan hanya berasal dan bersumber kepada manusia Yesus. Bukan asal di situ. Jauh ke belakang. Waktu Yesus membangkitkan orang mati. Orang semua kagum. Wah, mati jadi hidup. Wah, luar biasa kamu nabi, kamu tak jadiin raja aja. Dan banyak orang Kristen beriman yang seperti Rasul Yohanes melihat kelemahan iman Kristen adalah berhenti pada kejadian peristiwa keagungan Allah yang dilihat oleh manusia dan tidak menembus siapakah Yesus sebenarnya. Saudara, waktu saya baca mempersiapkan tentang Yohanes ini, apa sih maksudnya Yohanes mengatakan Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus sendiri seringkali mengatakan aku anak manusia. Tapi Yohanes mengatakan dia adalah anak Allah. Yesus mengatakan aku anak manusia. Kalau anak manusia datang itu dirinya. Tapi kenapa harus anak Allah yang dibuka oleh Yohanes? Karena anak manusia itu sudah banyak dibuka dalam kitab Injil yang lain. 3 kitab Injil membuka itu dan orang sudah jelas sekali dan sudah cukup. Dan sekarang orang harus melihat yang jauh lebih daripada itu. Ya. Tadi saya mengatakan tentang badai, orang mati, setan diusir. Wah, orang kagum luar biasa. Tuhan, engkau luar biasa. Setan-setan pun takluk kepadamu. Luar biasa, Tuhan. Terus kita juga melakukan hal yang sama. Dalam nama Yesus, usir keluar. Wah, hebat. Kenapa? Saya punya kuasa yang hebat sekali. Saudara, kenapa murid Tuhan Yesus tidak bisa mengusir setan? Semua muridnya nggak bisa. Termasuk Petrus.
sampai datang pada Tuhan Yesus. Murid-muridnya itu loh, nggak bisa ngusir setan itu. Tuhan Yesus katakan, wah nggak bisa itu. Kalau mereka nggak sungguh-sungguh berdoa, dan mereka harus melakukan tanda petik puasa. Itu bukan fisikal ya, bukan. Itu sebenarnya lebih dalam dari itu. Saudara, ada orang yang sudah punya iman yang luar biasa, tetapi tetap tidak bisa tembus kepada Kristus yang di atas segala-galanya. Nah, saya akan membukakan itu. Saudara, waktu Yesus menenangkan badai, saudara harus tahu, kita jauh lebih dalam iman kita daripada penenangan badai. Apa maksudnya? Air pun diciptakan dia, saudara. Angin pun diciptakan dia. Ini bukan soal badai. Ini soal aku ada yang menciptakan semua, aku yang mengadakan semua. Jadi itu bisa bergerak, bisa bergoyang seperti sampai itu semua aku. Dan aku bisa hentikan, aku bisa goyangkan. Dan itu bukan hal yang sulit kalau kita bisa mengerti Kristus itu sebagai puncak segala-galanya. Tetapi kita nggak akan bisa masuk dalam iman seperti ini kalau kita dipenuhi dengan kepentingan kita sendiri. Saudara nggak akan bisa tembus itu, nggak akan bisa menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang sejati. Engkau hanya menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang spektakuler, tapi nggak bisa tembus dia itu siapa sebenarnya. Saudara, waktu Tuhan Yesus mengusir setan, wah setan takluk padamu. Jangankan takluk, yang menciptakan malaikat yang jadi setan itu Tuhan sendiri. Betul? Tuhan tidak menciptakan setan, tapi setan-setan itu malaikat. Malaikat diciptakan siapa? Dia. Jadi kalau malaikat-malaikat itu kemudian taat pada dia, itu normal. Orang kagum, wah, nah itu yang ciptakan saya kok. Saudara ngerti maksud saya nih? Jadi saudara bukan kagum cuma Tuhan Yesus, wow luar biasa Tuhan, orang mati bangkit. Jangan kok orang mati bangkit, setiap nyawa itu berasal dari dia. Dan dia berhak untuk mengambil, dia berhak untuk memberikan. Lazarus bisa bangkit, ya bisa bangkit kenapa? Rohnya diciptakan Tuhan. Dia mau ngambil, dia mau kasih kembali bisa. Jadi jangan melihat cuman bagi Rasul Yohanes, kamu jangan hanya melihat kekaguman pada Tuhan yang berada di dunia ini. Kamu harus tembus kepada the Son of God. Dia pencipta segala sesuatu, saudara. Dan banyak orang-orang yang tidak mengerti Yesus sebagai Allah sejati. Tidak mungkin kamu bisa diselamatkan. Saudara dengar perkataan saya. Kamu hanya percaya Yesus manusia, kekaguman pada manusia, tidak akan diselamatkan. Karena Yohanes mengatakan supaya orang percaya Yesus adalah anak Allah maha tinggi. Dan kamu akan beroleh hidup yang kekal. Betul? Nah sekarang yang kita sampaikan itu Yesus yang bagaimana? Berita-berita yang ada yang di dalam pemberitaan di mimbar, di mana-mana yang kita omongkan itu Yesus yang apa? Saudara tahu, Yesus yang kita omongkan adalah Yesus yang disediakan oleh setan. Bukan Yesus yang kita percaya, saudara. Saudara, Yesus yang disediakan setan itu Yesus yang menuruti permintaan-permintaan orang Farisi, ahli Taurat, meminta bangsa Israel. Tunjukkan kami tandamu kalau kamu itu nabi, kamu itu raja, kamu itu imam besar, kamu itu Allah. Tunjukkan kepada kami, buktikan. Saudara, iblis ngomong seperti ini, orang Farisi ngomong seperti ini. Kadang kita berdoa juga seperti ini. Kalau engkau memang Tuhan ada, tunjukkan kuasamu. Betul nggak? Jadi kita hanya mengenal Tuhan sebagai apa? Babumu, jongosmu. Kita tidak mengenal Tuhan sebagai Allah kita yang berdaulat menciptakan segala sesuatu.
Saudara, dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan itu ingin kita betul-betul seperti Rasul Yohanes katakan, kamu akan tahu dia adalah dari awal, dia adalah Logos. Tidak ada segala sesuatu yang ada tanpa dia. Jadi kita sudah diberitahu, jadi apapun termasuk yang tadi itu, angin, di badai, di tenangan Tuhan, ya bisa, dia itu pencipta segala sesuatu. Iblis takluk pada dia, ya ciptakan semua roh-roh iblis itu siapa? Malaikat-malaikat diciptakan oleh dia. Dia adalah penciptanya. Jadi setan waktu ketemu penciptanya, wah langsung nyembah dia. Tuhan suruh nyembah kamu. Kebalik. Dalam doamu kamu kayaknya nyembah Tuhan, tapi kamu balik Tuhan nyembah kamu. Kenapa? Karena kita nentuin Tuhan. Saudara, Rasul Yohanes mengatakan satu kalimat yang sampai hari ini, seorang hamba Tuhan. Kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan dan orang-orang yang percaya, katakan satu kalimat yang luar biasa. Biarlah bukan aku yang bertambah-tambah, yang bertambah besar. Engkau yang bertambah-tambah dan aku berkurang. Seberapa besar Yesus dikenal dalam hidupmu daripada hidupmu dikenal oleh orang lain. Dan berapa banyak kamu berbicara tentang firman Tuhan mengatakan Kristus yang ditinggikan atau hidupmu yang ditinggikan. Saudara, saya itu melihat dalam satu ciri khas pendeta sesat, pendeta palsu, dan pengajar palsu, pengajar sesat. Itu satu. Kalau dia sudah ngomong satu kalimat ini, saudara, semua berpusat pada dirinya. Udahlah, jangan belajar apapun, belajar dari saya saja. Saya sudah mengerti firman Tuhan semuanya. Udah, jangan dengar orang lain, dengar saya saja. Itu pasti nanti sesat. Karena kita tidak diperbolehkan mendengarkan manusia. Kita hanya mendengarkan firman. Kalau orang itu hamba Tuhan katakan, jangan kamu dengar manusia, jangan dengar saya. Baca firman Tuhan, kebenaran yang benar, yaitu Yesus sendiri. Nah itu, cari pendeta-pendeta seperti ini dan jadilah jemaat pendeta yang seperti ini, saudara. Tapi kalau mana tandanya? Di mana sih kuasa Tuhan itu? Dan pendeta itu menyatakan, aku akan menyatakan kuasa di jalan-jalan. Semua di jalan semua, tak sembuhin. Nah, ada itu pendeta kayak gitu. Jadi nyembuhin kayak tukang obat. Ini kekristenan ini sekarang lagi sakitnya luar biasa. Lagi gila luar biasa. Dan yang melakukan pendeta. Jadi nantang dunia. Kumpulin orang sakit, nggak peduli agama apapun. Semua, mau 1000, 2000 silakan. Tiap hari tak sembuhin. Saya masih ingat ada dukun kecil yang ada di satu desa. Dan itu sampai antri malam, siang, sampai setengah tahun antrinya. Apa bedanya kita dengan itu? Oh, Kristen sekarang itu banyak pengajarannya, nggak ada kuasanya. Nah, tak tunjukkan kuasanya. Dalam nama Yesus. Saudara, orang-orang seperti ini tidak pernah mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Yang tadi saya katakan. Tapi dia sedang mempermainkan Tuhan. Playing God. Ada nggak dalam firman Tuhan yang menyatakan supaya kamu pamerkan perbuatan mujizat Tuhan itu ke orang-orang kampung, ke wah kasih semua itu? Ada nggak ajaran itu di dalam Alkitab? Saudara, baca firman Tuhan. Begitu orang itu sembuh, jangan bicara siapapun. Ke imam besar, ke sana. Jangan ngomong siapapun, ke sana. Tapi orang sekarang enggak. Ayo ngomong, ngomong. Ayo muji Tuhan, ayo saksikan. Ini, aku luar biasa. Aku sembuhkan kamu ya. Saudara, ini bukan terang. Ini gelapnya gelap. Jadi kekristenan itu sekarang gereja menuju gelapnya gelap. Memakai nama Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan. Jadi saudara, waktu Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat dan tanda-tanda yang luar biasa, apakah orang ahli Taurat Farisi kemudian melihat terang yang sejati itu percaya? No! Tapi mereka nggak bisa melawan itu. Mereka tidak bisa menguasai terang itu. Mereka tidak bisa menaklukkan.
Tapi mereka terus menolak terang itu. Mereka menghindari terang itu. Mereka menutupinya. Soalnya dalam Kejadian, coba kita lihat Kejadian pasal 1. Ya, ini sebenarnya sangat menarik sekali, saudara. Sangat menarik sekali. Ya, perhatikan baik-baik. Ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kosong itu artinya sia-sia. Dalam kesia-siaan. Kosong, kosong, kosong. Segala sesuatu kosong menuju kosong dan berakhir kosong. Itu kitab pengkhotbah. Kitab kosong-kosong. Bukan nomor loh. Kan ada orang nombok-nombok gitu nomor kan. 01 setan gitu kan. 08 pencuri. Sampai hafal saya. Karena dulu main nomoran saya. Workas, Dorkas dan semuanya. Ya. Perhatikan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Saya tanya, saudara. Apa ini? Apa yang menguasai jagat ini? Gelap gulita. Dosa sudah ada? Belum. Manusia belum jatuh dalam dosa. Kenapa kegelapan sudah ada? Karena malaikat sudah jatuh dalam dosa. Dan dibuang oleh Tuhan di bumi. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Tadi kan ada gelap, ada terang. Ya, sudah dipisahkan. Ini dipisahkan itu adalah satu akar dari kekudusan, pemisahan. Kamu kudus artinya kamu diexkalio, dipanggil keluar dari dunia yang cemar ini dan masuk ke dalam dunia yang penuh sukacita dan kudus, suci. Dan dikatakan di sini, aku melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ya. Terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari pertama apa? Jadilah petang, bukan jadilah siang. Jadi orang Israel itu turut firman Tuhan, memulai hari dari petang. Hari pertama. Kalau kita jam 12, nah itu tanggal lewat, gitu kan? Orang Israel enggak, jam 6 sore lewat. Nah itu mulai hari yang pertama. Jadi pola berpikirnya beda sekali. Ya. Nah, saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dan terus pisah. Darat, laut dipisah-pisah. Semua ada pemisahan. Artinya apa? Dari gelap dan terang itu tidak bisa menyatu. Ya, dan Tuhan pisahkan itu. Dan nanti tidak ada gelap selama-lamanya di mana? Sudah tahu? Tempat yang tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada yang lain-lain benda-benda cakrawala. Yang ada adalah Allah sendiri, terang itu. Masih ingat? Di mana itu? Surga. Jadi tidak ada benda-benda penerang. Tapi bumi dan langit yang baru diciptakan oleh Tuhan. Dan pusatnya siapa? Terang itu. Tuhan sendiri, Kristus sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, kita belajar tentang terang. Sekarang kita belajar tentang hidup. Saudara tahu? Ya. Tuhan berkata, "Demi aku yang hidup." Kejadian 1 ayat 20. Ya, kita lihat. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, ya perhatikan, mulai adanya makhluk hidup ini. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan dalam burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air laut, air dalam laut, dan dalam burung-burung di bumi bertambah banyak.
Dari mana semua bertambah banyak? Dari hidup. Jadi mulai makhluk hidup, mulai ada diciptakan makhluk hidup itu. Nah, kehidupan makhluk hidup semuanya tidak seperti kehidupan yang Tuhan berikan khusus pada manusia, yang diberikan nafasnya,